Nah, jika sekarang kita meninggalkan budidaya jahe merah karena saat ini harganya anjlok, eman atau sayang dikarenakan kita itu sudah mempunyai bibit jahe merah sendiri dari budidaya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini di pekan kedua bulan Juli 2022. Sekarang saya di belakang Pondok Aksara. Ini Pondok Aksara kami. Kemudian kami melalui video ini ingin menceritakan tentang kondisi jahe kami yang sebenarnya sudah saatnya panen sekitar 2 bulan yang lalu, tapi saat ini kami baru mulai bersih-bersih lahan yang di belakang pondok untuk nantinya selanjutnya akan kita panen. Nah, bagi teman-teman yang melihat video budidaya jahe merah di Aksara Agro, untuk lebih lengkapnya silahkan masuk ke dalam playlist. Di playlist jahe merah organik itu sudah kami sampaikan beberapa video mulai dari cara budidaya sampai panen, dari olah lahan, kemudian pupuk sendiri yang kami buat secara organik. Itu teman-teman silahkan masuk ke dalam playlist budidaya jahe merah. Nah, jadi video ini kami buat karena pada awalnya banyak pertanyaan dari teman-teman kami yang menanyakan, yang pertama itu tentang usia berapa jahe merah itu dipanen. Lalu seperti apa tahapannya jahe merah itu dipanennya, Mas. Nah, terus dan pertanyaan yang lain seputar persiapan maupun pasca panen. Nah, jadi kami sebenarnya tidak punya rumus bakunya teman-teman, atau teori bakunya itu tidak ada. Tapi yang biasa kami praktekkan itu seperti ini. Jika teman-teman itu ingin panen, tetapi saat harga panen jahe merah itu lagi anjlok atau harganya rendah, ya saran dari saya ya tidak usah dipanen. Artinya silahkan teman-teman bongkar rimpangnya, kemudian rimpang tersebut silahkan disemai lagi untuk nanti dibudidayakan lebih lanjut. Itu saran yang paling mudah masukan dari kami. Tapi kalau teman-teman memang membutuhkan biaya untuk budidaya jahe merah periode selanjutnya, ya juallah jahe merah untuk sekedar nanti memulai lagi perputaran budidaya lagi teman-teman. Nah, jika teman-teman memang membutuhkan biaya banyak, artinya untuk perputaran dapur rumah tangga, ya tidak ada kata lain, 80% itu dijual, bahkan 90% itu dijual dari hasil panen, kemudian 10%-nya silahkan dilakukan pembibitan lagi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau seperti itu apakah jahe merahnya itu jika dibongkar mundur dari jadwal apakah akan busuk? Pengalaman dari kami tidak teman-teman. Jadi seperti ini bisa jadi nanti silahkan teman-teman memberikan masukan jika apa yang kami jalan ini tidak sesuai dengan pendapat teman-teman ya. Jadi kalau kami misalkan harusnya itu panen 2 bulan yang lalu, tetapi kami baru panen sekarang, khususnya yang posisinya di belakang pondok dan yang di samping pondok baru panen sekarang, itu memang ada sebagian kecil yang rimpangnya membusuk. Nah, yang membusuk itu biasanya karena posisinya terlalu lembab, itu yang membusuk. Tetapi kebanyakan tidak membusuk karena media tanamnya tidak terlalu lembab teman-teman. Artinya kami memang membuat posisi bedengan itu seperti ini, jadi agak tinggi sekitar 20 cm, sehingga saat ada hujan polybag kami ini tidak terendam genangan air teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika memang katakanlah secara waktu atau tenaga atau mungkin harga lagi tidak bersahabat dengan petani, akhirnya teman-teman memutuskan untuk menunda panen. Nah, itu alhamdulillah memang pengalaman dari kami tidak akan busuk, bahkan akan tumbuh tunas-tunas baru teman-teman. Nah, sebagai informasi, bahkan mungkin teman-teman senior sudah cukup pengalaman bahwa jahe yang siap untuk dikonsumsi itu di usia 8 bulan teman-teman. Jadi di usia 8 bulan itu setelah fase perbanyakan tunas dan pembesaran rimpang, nanti teman-teman itu langsung bisa untuk dijual sebagai jahe konsumsi. Lain halnya jika untuk jahe bibit itu minimal lah 12 bulan. Nah, 12 bulan itu teman-teman bisa menjual sebagai bibit rimpang. Nah, di kami memang biasanya membongkar di usia 12 bulan.
di usia 12 bulan itu kami bisa menjual sebagai bibit, artinya teman-teman yang membeli ke kami di Aksara Agro & Farm ini bisa menjual sebagai, ditanam sebagai bibit jahe merah organik, bisa juga untuk dikonsumsi. Jadi itu kami lebih memilih panen di 12 bulan teman-teman. Nah kemudian ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini harga jahe merah memang sedang anjlok atau turun dibandingkan saat fase-fase tahun lalu saat pandemi teman-teman. Tetapi tidak perlu khawatir, pada video sebelumnya saya sudah pernah menceritakan, ada di playlist budidaya jahe merah organik. Sebenarnya peminat atau pasar jahe merah itu masih ada teman-teman. Cuman sekarang grafiknya baru menuju ke grafik normal yang kemarin itu naik karena ada kondisi pandemi teman-teman. Nah video ini memang sengaja saya buat dikarenakan memang ada beberapa pertanyaan di video sebelumnya. Memang lahan di belakang ini itu belum dibersihkan rumputnya teman-teman. Nah jadi tampaknya itu kok mana polybagnya mas, di situ kok tidak ada tampak polybag jahe merah. Nah saat ini kami sudah mulai yang bagian belakang ini sekitar 60% ini sudah dibersihkan untuk rumput atau gulmanya. Sementara yang di ujung situ sampai di belakang pagar, nah ini kan pagarnya sudah kita buka. Nah ini sudah akan tinggal sisa ini 40% ini teman-teman. Nah rumput ini pun juga tidak kita buang teman-teman. Ada sebagian yang tidak disukai kambing, kita taruh di sini nanti untuk jadi kompos. Yang berikutnya yang disukai kambing kita bawa pulang ke kandang kambing untuk diberikan ke ternak kambing kami. Nah oleh karena itu informasi jawaban dari kami. Pada saat gulma itu masih belum kita bersihkan, alhamdulillah rimpang-rimpang ini juga masih menunjukkan sehat, dibuktikan dengan tunas baru yang masih muncul teman-teman. Nah seperti ini kan, artinya tunas baru itu masih muncul. Nah selagi di dalam media tanam itu awal teman-teman itu masih banyak pupuk organiknya, artinya dari kotoran hewan, insya Allah selama proses fermentasi itu sukses, itu tidak akan ada jamur. Nah itu mungkin jawaban dari kami dari Aksara Agro & Farm menjawab kemarin kenapa mas kok yang kebun jahe yang di belakang pondok itu kok rimbun sekali dengan rumput, apakah itu nanti tidak sia-sia rimpangnya malah tidak bisa dipanen, artinya rimpangnya itu malah hilang alias yong. Nah alhamdulillah pada panen yang pertama yang di depan pondok ini itu alhamdulillah kemarin ada sekitar 3 kuintal dari sekitar 510-an polybag teman-teman. Nah jadi selanjutnya mungkin kami kalau bisa memberikan saran bang teman-teman yang sekarang budidaya jahe merah diuji dengan harga yang anjlok, kami memberikan saran tetap tanamlah jahe merah karena bagaimanapun harga komoditas pertanian itu ada naik ada turun. Nah jika sekarang kita meninggalkan budidaya jahe merah karena saat ini harganya anjlok, eman atau sayang dikarenakan kita itu sudah mempunyai bibit jahe merah sendiri dari budidaya sendiri. Yang kedua kita sudah memiliki beberapa peralatan untuk budidaya seperti di kami ini kita sudah membuat greenhouse sederhana dari bambu, kemudian paranet 70% ini sudah ada tong-tong penyiraman, kemudian polybag. Nah, memang kami pada saat musim tanam berikutnya kita akan mengurangi budidaya jahe merah di polybag. Kita juga akan mulai mencoba memperbanyak budidaya jahe di lahan teman-teman. Nah, karena ya kita melihat evaluasi dari lahan kami di mana di lahan sini itu untuk penyinaran matahari dari sisi timur itu kurang karena terhalang dari bukit yang berada di sisi timur pondok kami. Sementara kalau di sini mendapatkan sinar matahari itu hanya dari saat siang sama saat sore. Nah seperti ini saat sore, sebelah barat kita mendapatkan sinar matahari, tapi kalau pagi sebelah sini kita belum mendapatkan sinar matahari. Nah teman-teman pun juga harus tetap mengenal di lokal daerah kebun teman-teman sendiri. Sebaiknya memang untuk jahe itu harus total mendapatkan sinar matahari pagi dari timur sampai sinar matahari sore, seperti itu. Nah itu evaluasi dari kebun kami, sehingga pada saat musim depan di daerah sini yang di belakang pondok kita akan alih fungsikan lahan yang di belakang pondok itu dengan budidaya porang, seperti itu. Nanti kita akan mencari
lahan lain di Aksara Agro & Farm yang lebih mendapatkan sinar matahari pagi untuk pertumbuhan rimpang yang lebih bagus. Jadi itu teman-teman menjawab pertanyaan di beberapa kolom komentar kami perihal video sebelumnya, kenapa banyak rumput liar atau gulma yang di belakang pondok aksara itu belum kita bersihkan. Apakah nanti rimpang jahenya tidak hilang, alias entah itu hilang dimakan oleh rumput gulmanya. Nah, mungkin itu teman-teman jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Kalaupun ada masukan itu silahkan diberikan di kolom komentar. Setiap petani itu memiliki cara masing-masing dalam budidaya atau bertani. Salam sehat selalu, terima kasih sudah mendukung terus Aksara Agro & Farm. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.